Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yova Yusefin dengan NIM 23042099, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi sistem hukum, yaitu tentang area hukum. Materi yang pertama yaitu subjek hukum, yang kedua objek hukum, yang ketiga peristiwa biasa dan peristiwa hukum, yang keempat hubungan hukum, yang kelima cakap, yang keenam kewenangan berhak. Subjek hukum. Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu resubjek atau law of subject dalam bahasa Inggris. Secara umum resubjek diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum terdiri dari dua, yaitu yang pertama manusia. Manusia atau naturlik person. Manusia pribadi atau naturlik person sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya, dijamin oleh hukum yang berlaku. Yang kedua, badan hukum atau rek person. Di samping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Selanjutnya yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Hal itu disebabkan oleh manfaatnya yang harus diperoleh dengan jalan hukum, objek hukum, dan tanpa perlu berdasarkan hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat diperoleh secara bebas dari alam atau benda non-ekonomi, seperti angin, cahaya matahari, bulan yang pemanfaatannya tidak diatur oleh hukum. Menurut Rousseau, objek hukum biasanya adalah benda atau zat. Yang pertama yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang kedua, benda yang berwujud dan benda tidak berwujud. Yang ketiga, benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Yang keempat, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Yang kelima, benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan. Yang keenam, benda yang dipakai habis dan benda yang tidak dipakai habis. Yang ketujuh, benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. Selanjutnya yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa biasa. Peristiwa biasa adalah kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak menimbulkan akibat hukum. Peristiwa ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya. Contoh peristiwa biasa yaitu bangun tidur, mandi, makan, bekerja, bermain, dan lain-lain. Meskipun peristiwa biasa tidak memiliki akibat hukum, namun beberapa peristiwa biasa dapat berubah menjadi peristiwa hukum jika memenuhi syarat tertentu. Contohnya, yaitu yang pertama bangun tidur dan kemudian melakukan perbuatan melawan hukum, seperti mencuri. Yang kedua yaitu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah kejadian yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa hukum terdiri dari perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang pertama yaitu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan manusia yang disengaja dan menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, kejadian. Kejadian adalah peristiwa yang terjadi di luar kehendak manusia dan menimbulkan akibat hukum. Contoh dari peristiwa hukum yaitu jual beli rumah. Perbuatan hukum dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual. Selanjutnya yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum merujuk pada hubungan yang terbentuk antara individu, organisasi, atau entitas hukum lainnya berdasarkan peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Hubungan hukum dapat terjadi melalui berbagai jenis kontrak, perjanjian, atau interaksi legal lainnya yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ada beberapa elemen kunci dalam hubungan hukum, yaitu yang pertama, subjek hukum. Subjek hukum merujuk kepada individu, kelompok, atau entitas hukum yang terlibat dalam hubungan hukum. Yang kedua, objek hukum. Objek hukum adalah materi atau substansi dari hubungan hukum tersebut, seperti barang, jasa, atau hak tertentu yang menjadi pokok dari transaksi hukum. Yang ketiga yaitu kewajiban hukum. Kewajiban hukum adalah tanggung jawab atau tindakan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak dalam hubungan hukum yang mematuhi aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang keempat, hak hukum. Hak hukum adalah kebebasan atau kekuatan yang dimiliki oleh pihak dalam hubungan hukum untuk melindungi kepentingan mereka, seperti hak
untuk menerima pembayaran, hak kepemilikan, atau hak kontraktual lainnya. Selanjutnya yaitu cakap. Dalam konteks hukum, cakap atau capable mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum yang sah dan mengikat. Dalam hal ini, kemampuan hukum atau cakap dalam hukum mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakan hukumnya. Dalam hukum, terdapat dua aspek penting terkait dengan cakap. Yang pertama yaitu cakap hukum atau legal capacity. Cakap hukum mengacu pada kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak hukum dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Seorang individu yang cakap hukum dianggap memiliki kemampuan mental dan pemahaman yang cukup untuk melaksanakan tindakan hukum dengan bebas dan sadar. Yang kedua yaitu cakap bertindak atau capacity to act. Cakap bertindak mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang sah dan mengikat. Ini termasuk kemampuan untuk membuat kontrak, melakukan transaksi keuangan, dan melakukan tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi materi yang terakhir yaitu kewenangan berhak. Dalam hukum, kewenangan berhak mengacu pada hak-hak yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu yang diizinkan dan diatur oleh hukum. Kewenangan berhak biasanya terkait dengan kekuatan atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan tertentu. Berikut adalah beberapa contoh kewenangan berhak dalam konteks hukum. Kewenangan berdasarkan undang-undang. Kewenangan berhak bisa diberikan kepada individu, lembaga pemerintah, badan usaha, atau kelompok masyarakat untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, kewenangan hak azazi. Hak azazi adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu berdasarkan prinsip hukum internasional maupun konstitusi negara. Yang ketiga yaitu kewenangan pemerintah. Kewenangan pemerintah memiliki kewenangan berhak untuk membuat kebijakan publik, menjalankan kekuasaan eksekutif, dan mengatur urusan negara sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, kewenangan kontrak. Dalam kontrak bisnis atau perjanjian lainnya, pihak-pihak yang terlibat memiliki kewenangan berhak untuk menegosiasikan, menandatangani, dan melaksanakan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam kontrak tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.